pelajaran itu tentang pentingnya karakter bagi peserta didik. Nah, di sini judul pembelajaran yang keambil itu tentang membangun karakter digital yang positif. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan teknologi digital dengan bertanggung jawab, kreatif, dan etis. Nah, di sini cara menggunakan teknologi digital dengan bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan teknologi di situ seperti menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif, menggunakan teknologi digital dengan etis, mengatur waktu penggunaan digital, tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif, menghindari konten yang tidak pantas, menggunakan pengaturan privasi, menghormati hak cipta, menggunakan tentang digital untuk membantu orang lain. Nah, di sini adik-adik sudah pastikan tahu itu tentang apa itu tentang era digital. Misalnya itu dalam handphone sudah pasti tahu ya kan, cara main HP, buka TikTok, buka Facebook, tapi cara penggunaannya itu banyak yang belum tahu. Caranya dengan bertanggung jawab, misalnya bertanggung jawab itu bagi peserta didik terlebih di sekolah, gara-gara main HP sering lupa mengerjakan tugas, tidak mengikuti waktunya, lupa waktu dalam belajar, dalam peserta didik misalnya itu dalam tidur malam, tidak mengerjakan tugas dari rumah. Ada nggak di sini yang pernah lupa mengerjakan tugas itu karena terlalu lama main HP di malam hari? Nah ya, di sini dek kita diajarkan untuk bisa menggunakan media sosial, tapi itu kita harus bertanggung jawab tentang waktu dalam pembelajaran. Nah, di sini di dalam media sosial sekarang itu sudah terdapat hal yang positifnya dan juga ada hal yang negatifnya. Nah, di sini kita diajak untuk menggunakan hal yang bisa mendapatkan ilmu. Ada juga yang bisa merugikan diri kita sendiri deh. Misalnya kita kan sekarang banyak hal-hal yang sensitif. Banyak juga yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya, yaitu kita menggunakan pengaturan privasi dan menghormati hak cipta, menggunakan teknologi digital untuk membantu orang lain. Nah, di sini dek kita diarahkan untuk membantu dalam media sosial itu, misalnya di dalam ada hal yang dimasukkan di dalam berita itu tentang hal-hal yang penting. Nah, kita dapat membantu orang lain dengan membagikan berita itu kepada yang lain lagi untuk bisa mengetahui berita, supaya orang lain juga dapat memberitahukan tentang informasi yang dibagikan dari berita itu. Nah, dapat juga merugikan. Misalnya kita lupa mengerjakan tugas kita karena di malam hari, udah larut malam, kita masih main TikTok. Tidurnya terlalu malam. Baiklah, sekian dari kakak dek. Terima kasih atas waktu yang telah kalian sempatkan kepada kakak. Terima kasih. Selamat pagi dek. Selamat pagi Bu.